Jadi menjadi lebih panjang itu karena ketemu sukun. Jadi artinya ini jadi lazim. Bacaannya harus lebih panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mat lazim, ya. Diingatkan kembali bahwa menjadi lebih panjang itu karena ketemu alif, waw, ya, ketemu hamzah dan apa? Dan sukun. Nah, ya. Sukun. Nah, terus ada yang sukunnya asli namanya yang palsu namanya arid. Ya. Ya. Nah, kalau yang sukunnya asli ketemunya sukun asli maka itu lazim. Ya, lazim. Nah, sekarang kita ambil contoh sekarang. Konsentrasi di sini. Pertama di surat Yunus, kalimatnya gini. Al-ana. A mat 2 harokat ketemu sukun. Ya, gitu. Nah, ini 2 kali ya di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus. Diulang. Dan ini satu-satunya yang langsung terlihat sukunnya.
Karena sisanya itu temukan idgham sukunnya itu seperti waladhdallin umpamanya. Lin. Atau tambah lagi yang lebih panjang. Qul atuhajjuni. Atuhajjuni. Oke. Nah, ini contoh yang bisa mewakili semuanya. Ya. Sip, yang pertama kita lihat al-an. Jadi menjadi lebih panjang itu karena ketemu sukun. Jadi artinya ini jadi lazim. Bacaannya harus lebih panjang. Yang namanya lazim berapa harokat? Nggak boleh lebih, ya nggak boleh kurang. Jadi penyebab utamanya karena nah, gini. Ada juga yang sukunnya itu di idgham. Ini. Jadi sampai kita mendengar bacaan orang lain itu lebih panjang sampai 6 harokat itu karena ketemu sukunnya, bukan karena tanda halis. Nah, sekarang pertanyaannya sukunnya di mana? Yang belajar sorof ya, tasrif. Dhalin itu, ad-dhalin itu aslinya gini, dhalilina gitu. Dhalilina. Berarti ini asal kata itu dhalla gitu. Ya, aslinya dhalala. Nah, ini. Sebagai pelaku dhalilun. Karena ini jama' maka tambah ya dan nun. Nah, kebiasaan dalam bahasa Arab bahwa ketika dua huruf itu berderet ya, double, maka salah satunya dibunuh, disukun. Ngeri kan kalau dibunuh mah. Disukun gitu. Jadi, mana yang disukun? Huruf pertama. Nah, gitu. Kalau di ilmu tasrif itu apa? Sukinat lamul ula. Nah, setelah disukunkan lam pertama itu udghimat, yaitu diidghamkan lam pertama ila lamil tsani, ke lam yang kedua. Nah, jadi lagi nih. Nah, disatukan, dikasih tasdid. Jadi tasdid itu menunjukkan dua huruf gitu. Bisa paham gak nih? Jadi menjadi lebih panjang itu karena sukun, hanya saja sukunnya idgham. Nah, bisa paham gak? Jadi lebih panjang itu karena sukun. Tapi sukunnya di idgham, jadilah tasdid. Itu. Para ulama sebagai penulis ya, ulama khotot ya, yang menulis, nah dikasihlah tanda halis untuk mempermudah. Cuman bukan jadi alasan kenapa jadi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena tanda halis. Bukan. Ya, karena dulu nggak ada halis, nggak ada tanda bendera. Jadi penyebab utamanya karena ketemu sukun. Oke. Berikutnya adalah kalau dilihat di sini ada mat ketemu sukun langsung, ini sukun. Kalau di sini ada sukun tapi idgham, maka ulama menyebutnya ini namanya mat lazim mukhaffaf. Yaitu ringan. Khaffaf itu artinya apa? Langsung beres 6 harokat, langsung ke sukun. Tapi kalau ini udah 6 harokat di idgham, nah maka disebut dengan mutsaqqal. Gitu ya. Ini mukhaffaf, ini mutsaqqal. Gitu. Ya. Jadi karena ini langsung sukun namanya mukhaffaf, tapi di idgham namanya mutsaqqal. Itu. Dan kasusnya ad-dhal ini sama dengan ini juga. Ha ini menjadi lebih panjang karena sukun. Kalau diuraikan itu apa? Hajja yuhajjiju gitu. Atuhajijuni, atuhajijunani. Nah itu
awalnya man. Ya. Qul atuha ha jiju nani. Atuha jiju nani. Itu aslinya teh. Jim pertama disukun. Itu. Kemudian jim pertama masukkan ke jim yang kedua, jadilah tasdid. Kemudian junani, nun pertama disukun, masukkan ke nun yang kedua, jadi idgham. Nah ini ya, jadi sekali lagi menjadi lebih panjang itu karena ketemu sukun, tapi untuk yang ini adalah sukun di idgham atau mudahnya ketemu tasdid. Maka dikasihlah untuk memudahkan kita, kasih halis. Itu untuk mengingatkan saja. Tapi intinya menjadi lebih panjang itu karena apa? Karena ketemu sukun atau tasdid. Ya, ini dua-duanya mutsaqqal. Nah, segitu. Ada lagi pertanyaan apa? Contoh yang lain. Contoh yang lain apa? Tadi ada yang baca apa? Qul adzakaraini. Nah, gitu ya. Atau qul Allahu. Ya. Ya. Dan kelihatannya untuk yang ini sepertinya mat badal. Betul, mat badal. Gitu ya. Nah, ketemu dengan sukun. Ya ini, tasdid ini. Kan al, tapi di idgham sukun. Allah juga sukun. Apa? Jadi tasdid. Jadi mat ketemu sukun, ya sudah lazim. Sehingga dibacanya apa? Lebih panjang, 6 harokat. Ini juga tetap mutsaqqal. Hanya saja memang ada juga para ulama memberikan tanda atau istilah tersendiri. Karena ini kandungannya pertanyaan, maka disebut dengan mad faraq gitu. Ya. Karena ada pertanyaan. Tapi terlepas dari istilah yang lain, utamanya kan ada dua penyebab lebih panjang tuh. Karena hamzah dengan karena sukun. Nah, di sini mau istilah apapun menjadi lebih panjang itu karena sukun. Mat ketemu sukun. Allahu. Mat ketemu sukun. Adzakaraini. Untuk mempermudah dikasihlah tanda halis atau bendera, apapun lah namanya. Karena dalam bahasa tajwid itu enggak ada. Pokoknya gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang menjadi alasan buat kita kenapanya. Karena tidak tepat kalau selalu menjawab dengan menjadi lebih panjang karena ada tanda halis. Yang untuk level 1 sih nggak apa-apa. Ini kan high level antum nih, tinggi. Jadi harus didasari oleh ilmu, bukan didasari oleh isyarat. Alhamdulillah. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah. Oh, pintar-pintar. Ini bagus. Jadi nggak ada beban buat saya karena sudah paham. Alhamdulillah. Ya. Ayo berapa? Ilan nuri yang mana ya? Oh, ayat pertama. Oke. Oh, Allahi. Yang mana? 6 alif. Di akhir ayat ada juga. Nanti level 4 itu juga kalau naik. Nanti bahas khusus. Jadi gini, tidak ada sebenarnya hukum syar'i di dalam urusan wakaf, ya, yaitu wajib atau haram. Hanya saja memang
bacaan antum itu menjadi gambaran pemahaman antum. Seperti halnya ayat 1 ke ayat 2. Kenapa ada tanda lam alif? Karena masih membicarakan tentang Allah. Jadi bagaimana nih? Nah, makanya di sini nanti ada pembagian. Ada kalimat yang lafadznya sempurna, tapi makna masih nyambung. Nah, nanti level 4, kan level 3 sekarang. Sama dengan surah Fatihah lah. Digampangnya surah Fatihah. Ayat 2 ke ayat 3 itu dikasih lam alif itu. Kalau dikasih hukum bahwa tidak boleh berhenti, wah kita ngajarin Nabi itu. Nabi aja berhenti. Dengan istrinya kan bilang, Alhamdulillahirrabbilalamin, thumma yakif. Ar-Rahmanir-Rahim, thumma yakif. Gitu. Jadi dipotong ayat per ayat. Lalu kita katakan gak boleh berhenti. Wah, gaya. Yang paling sempurna baca Quran itu Nabi. Nah, lalu gimana dengan inisiatif para ulama dengan menggunakan menandai dengan lam alif? Itu hanya mengingatkan bahwa ayat 2 ke 3 itu masih berkait maknanya, gitu aja. Tapi bukan berarti tidak boleh berhenti. Nah, nanti kita bahas ya, insya Allah. Mudah-mudahan panjang usia, ya, sehat, dan tetap semangat. Ada lagi? Judulnya mat lazim. Judulnya mat lazim. Dua-duanya. Namanya mat lazim, hukumnya lazim. Jadi nama dan hukum itu sama buat ini. Nah, kalau kemarin kan mat arid li sukun, itu namanya, tapi hukumnya jaiz. Nah, kalau ini namanya lazim, hukumnya lazim. Gitu ya. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ya. Ukurannya, harokatnya nanti kita latih untuk minggu depan insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya sehat walafiat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.